Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Semua yang saya katakan di video ini, disclaimer on dulu ya, hanya terjadi di Konoha. Dan ini bukan pernyataan saya, tapi pertanyaan. Semua keseluruhan isi video ini hanya pertanyaan dan pertanyaan. Jadi bagi teman-teman muslim, please bantu saya ya. Ada beberapa pertanyaan terhadap agama muslim yang ada di Konoha. Hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan Indonesia. Orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang, kelonjotan, tantrum berjamaah. Gitu ya. Jadi ini hanya umat muslim yang ada di Konoha ya. Saya mau tanya sama teman-teman muslim ya, teman-teman muslim yang terhormat, yang baik hati. Benarkah agama Islam itu adalah agama damai? Kalau agama Islam itu agama damai, kenapa banyak ancaman-ancaman pada Teh Kumaila? Kenapa? Kenapa Teh Kumaila, guru gembul, itu banyak yang ngancam? Kenapa? Katanya agama damai. Kenapa agama damai itu umatnya seperti ini? Banyak yang mengancam, ya membunuh, persekusi dan lain sebagainya. Ya, ada ancaman seperti itu sama Teh Kumaila dan guru gembul. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah agama Islam itu agama damai? Kalau misalnya ada yang bantah, jangan lihat agamanya dari penganutnya dong. Bedain agama dengan penganutnya. Nah, yang jadi permasalahan, yang jadi fakta yang sebenarnya, agama itu mempengaruhi pola pikir umatnya. Itu tidak bisa dibantah. Agama mempengaruhi pikiran umatnya. Agama mempengaruhi pola pikir umatnya. Karena apa? Karena banyak kebutuhan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Mau makan, mau minum, ya, mau apa saja itu, berpikir ya, sekolah, semua hal dipengaruhi oleh agama. Dipengaruhi oleh agama kita. Pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama karena banyak kebutuhan kita sehari-hari berdasarkan agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kalau ada umatnya yang melakukan pengancaman pembunuhan tidak ada hubungannya dengan agama? Sungguh tidak masuk akal. Itu sungguh pemikiran yang tidak logis. Agama itu mempengaruhi pola pikir umatnya. Itu tidak bisa dibantah. Kalau ada yang mengatakan bahwa jangan nyalahin agamanya dong, ya, jangan lihat agama dari pengertiannya dong. Jadi hal ini sama seperti cuci tangannya. Harusnya agama itu mempengaruhi pola pikir. Bukan harusnya, emang seharusnya seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan penganutnya? Sungguh tidak masuk akal. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya berusaha netral ya, saya tidak berpihak pada Teh Kumaila, saya tidak berpihak pada guru gembul. Nanti di akhir video saya akan kritik keras Teh Kumaila. Itu bukti bahwa saya tidak berpihak. Dan saya juga tidak berpihak pada guru gembul. Saya akan kritik keras beliau-beliau ini ya di akhir video. Itu bukti saya tidak berpihak ya. Saya benar-benar netral. Jadi di video ini saya cuma bertanya ya, bukan memberikan pernyataan. Ini dua hal yang berbeda ya. Semoga di antara sahabat yang tervideo ini mau diajak diskusi ya, terutama umat muslim yang ada di Konoha ya. Mari kita berdiskusi. Karena apa? Karena ini sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Karena SDM bangsa itu banyak ditentukan oleh agama. Sangat banyak ditentukan oleh agama. Kemudian, bukankah Islam itu agama yang rahmatil alamin? Lalu kenapa Teh Kumaila dikritik habis-habisan? Bukan hanya dikritik tapi dihujat ya. Kenapa? Kenapa ada ancaman pembunuhan dan lain sebagainya? Apa alasannya? Bukankah agama Islam itu agama yang rahmat? Bukankah agama Islam itu agama yang damai? Lalu kenapa anti kritik? Harusnya kalau agama yang damai itu kan gak anti kritik. Sok aja mau kritik. Saya melihat Teh Kumaila dalam mengkritik dan guru gembul juga dalam mengkritik masih dalam koridor kok. Kalau lu mau lihat kritikan-kritikan terhadap agama lain, seperti agama Buddha misalnya, kita ambil contoh agama Buddha. Agama Buddha itu bahkan patung Buddha sekalipun dibakar di Afghanistan, dihancurkan, dirobohkan. Mereka nggak marah tuh. Mereka mengatakan bahwa itu bukan representasi daripada agama Buddha. Buddha itu cuman formalitas aja. Patungnya cuman formalitas aja. Bahkan agama Kristen juga, kalau lihat di Eropa misalnya, mohon maaf ya, foto Yesus itu dijadikan meme, dijadikan lucu-lucuan, bahkan ada yang bakar juga.
kitab suci, Injil, Alkitab banyak yang dibakar di luar negeri, tapi orang Kristen santai-santai aja. Lalu kenapa ya? Saya mempertanyakan kenapa umat Muslim yang katanya agama yang damai itu tidak menampakkan kedamaian itu. Oke lah kalau misalnya ada kelakuan yang berlebihan misalnya dan sebagainya, sah-sah aja. Tapi yang jadi permasalahan itu jangan sampai membunuh. Itu kan yang jadi permasalahan. Kalau misalnya kita membunuh orang itu karena dia mengejek kita misalnya, karena dia mengkritik kita, apa bedanya kita dengan orang yang membunuh itu coba? Kalau kita mengatakan bahwa yang membunuh itu orang yang berdosa, apa bedanya dengan kita? Apakah ada Tuhan yang menyuruh membunuh? Apakah ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk berbunuh? Apakah ada Tuhan yang menyuruh umatnya untuk melakukan dosa seperti itu? Sungguh tidak masuk akal. Kalau misalnya ada yang mengatakan jangan lihat agamanya dong dari pengertiannya, justru pengertiannya itu dipengaruhi oleh ajaran agama. Pola pikir kita itu banyak ditentukan oleh agama. Cara makan, cara minum, cara bertindak sekalipun, cara ngobrol sekalipun banyak dipengaruhi oleh agama. Jadi ini sangat ada korelasinya ya. Jadi di antara sahabat yang terpilih saya cuma bertanya, bukankah agama Islam itu agama damai? Lalu kenapa anti kritik? Kenapa umatnya banyak yang anti kritik? Why? Apa alasannya? Kemudian, bukankah Islam itu punya prinsip agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu? Lalu kenapa banyak orang Islam mempersekusi ibadah orang lain, mempersekusi rumah ibadah orang lain? Kenapa? Apa alasannya? Kalau misalnya itu oknumnya, kenapa oknumnya banyak banget? Kenapa? Kalau itu oknum, kenapa oknumnya tidak dihukum sesuai dengan syariat agama? Kenapa nggak dihukum? Kan ada yang namanya syariat Islam. Kenapa nggak dihukum orang-orang seperti ini? Kalau itu oknum ya, oknum yang merusak agama Islam, harusnya kan digebukin sama orang Islam dong. Lu itu udah mencoreng nama Islam, harusnya seperti itu. Tapi saya bilang nggak ada seperti itu. Malah, mohon maaf ya, di Konoha banyak yang mendukung hal-hal seperti itu. Jadi, di mana ungkapan yang mengatakan bahwa agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu? Lalu kenapa kita kepo dengan agama lain? Mereka ibadah. Mereka ibadah cuma di indoor ya. Saya tidak berpihak agama Kristen, saya banyak kritik agama Kristen. Kalaupun misalnya nih ada yang mengatakan bahwa saya berpihak pada agama Kristen, misionaris dan sebagainya, kalau yang dipersekusinya itu agama, katakanlah misalnya agama Konghucu, saya juga akan tetap bela agama Konghucu itu. Kalau agama Islam yang dipersekusi seperti itu, kalau agama Islam yang dibubarkan seperti itu, saya akan bela agama Islamnya. Nah, yang jadi permasalahan kan korbannya kan bukan agama Islam. Di antara sahabat yang tervideo nih, ada yang bisa jawab nggak? Tolong dijawab ya, nanti jawaban terbaik akan saya pin ya. Kalau itu cuma oknum ya, kenapa oknumnya banyak banget dan dibiarkan? Harusnya kan dihukum secara syariat Islam. Itu yang jadi permasalahan. Kenapa lu pada nggak menghukum? Kalau itu mencoreng nama baik Islam, kenapa nggak dihukum? Ya. Kemudian, bukankah agama Islam itu agama yang indah? Lalu kenapa saya melihat banyak konten kreator ya, konten kreator yang beragama Islam di Konoha, terutama YouTuber-YouTuber yang menghujat Teh Kumailah? Kenapa? Bahkan yang dihujat itu masalah pribadi. Dulu dia pernah depresi, dulu dia pernah melakukan kesalahan, masalah pribadinya yang dikorek-korek ya, hubungannya dengan suaminya, dengan keluarganya dan sebagainya. Kenapa umat muslim di Konoha itu hanya bisa mengomentari sebatas masalah pribadi? Kenapa? Kenapa nggak mengomentari masalah kritikan-kritikannya, pertanyaan-pertanyaan tajamnya seperti misalnya, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kenapa hal-hal seperti ini nggak dibahas? Kenapa cuma ngebahas masalah pribadinya? Apakah umat muslim di Konoha itu serendah itu? Apakah umat muslim di Konoha itu hanya pengen mengomentari masalah pribadi-pribadi orang? Kenapa? Saya sendiri tidak pernah yang namanya ngurusin masalah pribadi ya. Kalau misalnya ada konten kreator di YouTube misalnya, ada yang melakukan kesalahan misalnya, saya nggak pernah bahas masalah pribadinya. Saya tetap bahas masalah publik. Jadi yang dikritik daripada Teh Kumailah itu ya, apa yang dikritik? Ya, yang dikritik Kumailah itu, kalau misalnya ada nabi ya, konon katanya, dugaannya nabi ini tahan bakar, buktikan secara ilmiah. Itu yang
yang ditagih sama Teuku Maela, bukan malah mengkritik masalah pribadinya, ya, yang lain dikritik. Jadi saya harus perlu meluruskan ini, biar apa? Biar kita waras dalam berpikir. Saya melihat sudah nggak waras lagi kita dalam berpikir. Jadi informasi itu kan arus daripada YouTube itu hanya satu pihak, yaitu menghujat Teuku Maela. Jadi saya perlu ya memberikan gambaran baru gitu, memberikan perspektif baru gitu, perspektif yang waras. Kalau mau bantah Teuku Maela itu bantah kritikannya, bantah idenya gitu, bantah apa yang dia tantang gitu, bukan malah mengkritiki masalah pribadi. Jadi kalau seperti ini, benar kata pepatah yang mengatakan, jika ilmuwan berdebat, maka mereka akan menciptakan ilmu baru. Tapi jika pemuka agama yang berdebat, katakanlah pemuka agama mendebatkan Teuku Maela ini, maka yang ada konflik baru. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah agama Islam itu agama yang indah? Indahnya di mana? Coba saya nanya sama yang nonton video ini. Kalau agama Islam itu agama yang toleransi, kenapa banyak umatnya bubarin paksa ibadah orang lain? Kenapa? Padahal ibadahnya di rumah, indoor, bukan outdoor. Mereka nggak teriak-teriak. Ya, ibadah itu nggak teriak-teriak. Mikrofonnya nggak di luar daripada rumah itu. Kalau mereka menggunakan mikrofon di dalam, indoor. Kalau agama Islam itu agama toleransi, kenapa banyak umatnya yang bubarin paksa? Kenapa? Kalau misalnya ada yang mengatakan itu hanya oknum, itu bukan dari bagian daripada orang Islam. Kenapa mereka menggunakan atribut agama? Menggunakan sorban, menggunakan hijab, menggunakan peci dan sebagainya. Bukankah itu simbol daripada agama Islam? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh mereka itu merusak agama Islam. Kalau mereka merusak agama Islam, kenapa tidak ditegur? Kenapa nggak di stop? Kenapa nggak dihukum secara syariat Islam? Syariat Islam kan ada. Kenapa nggak di stop orang-orang seperti ini? Kenapa malah didukung? Kenapa warga Konoha malah sebagian ada yang dukung seperti ini, oknum seperti ini? Kenapa? Kalau oknum itu kenapa jumlahnya banyak? Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Saya hanya bertanya, bukan memberikan jawaban. Saya tidak memberikan jawaban, hanya bertanya. Jadi kalau misalnya umat Islam itu sering mempersekusi rumah ibadah orang lain di Konoha misalnya, ya, kenapa nggak dipisah aja? Kalau misalnya umat Islam pengennya agama Islam semuanya gitu, nggak pengen ya agama Islam di Konoha itu nggak pengen misalnya ada agama lainnya, ya, sehingga mereka ini silau dengan umat lain yang ibadah. Kenapa nggak dipisah aja Konoha gitu, beberapa negara gitu, ya, beberapa negara, misalnya Konoha yang mayoritas beragama Kristen, Konoha yang mayoritas beragama Islam, Konoha yang mayoritas beragama Hindu. Kenapa nggak dipisah-pisah aja? Lebih baik dipisah-pisah daripada seperti ini kan? Ya, katanya Konoha itu harga mati. Konoha harga mati, tapi harga matinya dipaksakan seperti ini. Ya kalau pengen langgeng Konoha, ya kenapa ada mempersekusi seperti ini, mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin pasar? Ya kenapa nggak dipisah-pisah aja Konoha? Itu kan lebih damai kan? Ya, kalau kalian tahu dulu pada ya, kalau kalian pengen bikin negara, ya bikin negara sendiri. Jangan mempersekusi ibadah orang lain gitu. Jangan mempersekusi rumah ibadah orang lain. Bikin negara sendiri tuh. Nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Kalau mau bikin negara sendiri di Konoha, kan lebih baik. Jadi nggak ada masalah-masalah seperti ini. Ya, justru kalian yang mayoritas itu yang merusak Konoha itu. Ya, apa nggak merusak seperti ini? Ini pemandangan-pemandangan seperti ini kan bisa melahirkan konflik, perang saudara. Kalian sebenarnya yang mulai perang saudara itu. Jadi kalian jangan mengatakan bahwa engkau mau merusak NKRI. Nggak ada merusak dari Hong Kong. Kalian sebenarnya yang merusak. Hal-hal seperti ini bisa merusak persatuan dan kesatuan. Kalau kalian pengen mendirikan negara sendiri, negara agama, ya udah, sok aja. Ya di Konoha misalnya. Kalau kalian mendirikan, biar kita lihat apakah kalian maju atau tidak. Ya, bukankah agama itu dilihat dari pengadutnya? Jadi orang lain itu ya nggak baca kitab suci kita, nggak. Orang lain itu melihat perilaku kita, kelakuan kita. Mereka nggak peduli dengan kitab kita. Mereka nggak peduli dengan hadis kita. Mereka nggak peduli dengan kitab suci kita sebagus apapun, itu nggak peduli. Mereka hanya peduli pada perilaku kita. Karena orang berpikir, ya, agama itu mempengaruhi perilaku seseorang. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa jangan melihat
agama dari penganutnya dong. Kan itu berkorelasi, itu berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Bukankah agama Islam itu sudah sempurna? Lalu kenapa ada orang yang radikal ya, ambil dalil-dalil dari kitab suci? Kenapa? Kan namanya sempurna. Ya, kitabnya juga sempurna. Lalu kenapa ada celah gitu? Mereka ngambil dalil-dalil dari kitab suci. Kenapa? Apa alasannya? Bahkan mereka membunuh sambil meneriakkan nama Tuhannya. Ya, berarti mereka mengambil dalil-dalil dari kitab suci. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa itu hanya oknum dan lain sebagainya, kenapa oknumnya banyak banget? Kenapa oknumnya nggak dihukum secara syariat Islam? Kan ada syariat Islam. Kenapa nggak dihukum oknumnya rame-rame misalnya? Ya, digebukin rame-rame misalnya. Kenapa kalau ada orang yang mencoreng seperti ini, kalau ada yang mengatakan bahwa orang seperti ini adalah oknum, kenapa? Kemudian menurut kalian ya yang nonton video ini, apakah agama itu ciptaan Tuhan? Kumaila pernah mengatakan, gelar Nabi itu kan yang ngasih Tuhan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu. Menurut kalian gimana? Apakah Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah agama itu ciptaan Tuhan? Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa agama itu ciptaan Tuhan, apakah Tuhan itu beragama? Apa agama Tuhan? Kalau Tuhan punya agama, saya juga mengikut. Apakah surga itu terbukti secara ilmiah? Kenapa di Konoha banyak warga Konoha yang terobsesi dengan surga, pengen cepat masuk surga, dengan cara mempersekusi rumah ibadah orang lain, dengan cara membubarkan paksa ibadah orang lain, biar mereka masuk surga. Apakah Tuhan menerima orang-orang seperti ini? Kalau kalian jadi Tuhan misalnya, terus ada orang yang radikal, mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan sebagainya, suka menghujat, mengancam, membunuh dan sebagainya, apakah orang-orang seperti ini diterima oleh Tuhan? Coba, tolong dijawab. Mari kita diskusikan. Ya. Apakah gelar Nabi itu diberikan oleh Tuhan? Kalau Tuhan memberikan gelar Nabi, apakah itu bisa dikonfirmasi? Kenapa memberikan gelar Nabi itu di tempat yang sembunyi gitu, di pantai, di gunung, di mana-mana gitu, di kamar? Kenapa nggak di tempat yang ini aja, yang terbuka? Harusnya kan tempat terbuka, ya, biar jangan ada fitnah. Harusnya tempat terbuka. Kalau sepertinya kan kita kan makin curiga karena nggak ada bukti. Itu kan cuman bisa dikatakan cuman katanya, nggak bisa dikonfirmasi. Kecuali dia bertemu dengan Tuhan itu di tempat umum, tempat ibadah misalnya, di jalan raya, ya. Terus nabinya ngomong, biar nggak ada fitnah ya, gue dapat wahyu nih dari Tuhan ya, gue bertemu sama Tuhan. Harusnya kan seperti itu, ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu anti dengan agama, enggak. Saya hanya mempertanyakan, ya. Ya, silahkan dijawab, ya. Jawabnya jangan terlalu emosi ya, nanti bisa stres ya. Kemudian apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Kalau bisa, mana datanya? Saya enggak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi saya hanya bertanya apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi di Konoha itu kalau saya bertanya seperti ini, mungkin mereka berpikir saya tidak percaya dengan Tuhan. Enggak, ini dua hal yang berbeda. Karena saya melihat banyak di Konoha merasa bahwa Tuhannya yang paling masuk akal, Tuhannya yang paling suci, Tuhannya yang menyuruh mereka mempersekusi rumah ibadah orang lain, Tuhannya yang menyuruh mereka membenci agama lain. Itu yang saya pertanyakan. Makanya saya selalu menanyakan, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Jadi saya setelah itu langsung membongkar gitu pemikiran-pemikiran kita selama ini, mengurai, membongkar yang sudah ditanamkan dari kecil ke kita, ya. Walaupun dari kecil kita dijejali dengan doktrin-doktrin kebencian-kebencian, ya kita bongkar sekarang semuanya, ya. Apakah Tuhan itu menyuruh umatnya mempersekusi agama lain? Apakah ada Tuhan yang seperti itu? Apakah Tuhan memasukkan orang seperti ini ke surga? Apakah orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain itu bisa masuk surga dan lain sebagainya? Jadi semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya. Jangan baper guys. Saya tahu bahwa warga Konoha itu banyak yang baper. Bukan, maksudnya warga Indonesia itu mudah baper, mudah tersinggung. Sedikit saja kita kritik ya, mereka akan kecang-kecang tantrum bersama gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa warga Konoha itu banyak yang anti kritik? Apa alasannya? Karena ada prinsip, ada persepsi di Konoha yang mengatakan seperti ini, agama saya yang paling sempurna,
dan umatnya juga paling sempurna. Jadi saya itu sempurna. Jadi kalau lu kritik gua, itu bukan karena kesalahan gua, tapi karena lu benci sama gua. Jadi ada prinsip seperti itu di Konoha. Padahal ya, mohon maaf ya, banyak di Konoha itu SDM rendah, ngomongnya kasar, menghujat. Jadi kalau ada orang yang suka menghujat gitu, ada orang yang misalnya buang sampah sembarangan, ya, terus melakukan kesalahan, misalnya mempersekusi rumah ibadah orang lain misalnya, apakah itu tidak bisa kita tegur? Kalau kita tegur misalnya, lu jangan mempersekusi rumah ibadah dong, terus mereka ngamuk-ngamuk, agama kita kan sempurna, ngapain lu kritik? Kita kan umat daripada agama sempurna, ngapain lu kritik? Jadi apakah ini bermasalah menurut Anda, gimana? Apakah ini pengaruhnya sehingga warga Konoha itu banyak yang anti kritik karena merasa bahwa agama yang sempurna, ajarannya yang sempurna? Apakah ini mempengaruhi seseorang itu anti kritik? Menurut Anda gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apakah ini berpengaruh sehingga di Konoha itu banyak orang yang anti kritik? Sedikit saja kita kritik agamanya, mereka akan kejang-kejang tantrum berjamaah. Gitu ya. Padahal kalau kita nggak kritik, gini ya misalnya nih. Coba lu pada yang nonton video ini agama mayoritas di Konoha misalnya. Coba lu jadi agama Kristen misalnya, atau agama yang lain misalnya. Terus gereja lu dipersekusi gitu. Apakah lu nggak masalah? Apa lu nggak gondok gitu? Ya. Apa lu nggak marah-marah? Kalau misalnya ada yang mengatakan, lu kenapa persekusi ibadah kita? Ya karena agama kita sempurna. Oh karena ajaran kita sempurna. Oh karena Tuhan kita marah. Apakah itu masuk akal? Apakah ada Tuhan yang menyuruh umatnya mempersekusi? Enggak ada kan? Jadi jangan lu pada berpikir bahwa saya itu membenci agama. Tentu enggak. Jadi bisa saja sesuatu agama itu banyak fobia. Misalnya nih ada agama nih, misalnya katakan agama, ada sebuah agama bernama agama XYZ misalnya ya. XYZ ini banyak yang fobia terhadap XYZ ini. Kenapa banyak orang yang fobia? Ya bisa aja karena ini berbisa, agamanya berbahaya. Sama seperti ular kobra misalnya. Kenapa banyak orang yang fobia terhadap ular kobra? Apakah karena orang yang salah atau ular kobranya? Silakan disimpulkan sendiri ya. Apakah karena ular kobranya berbisa sehingga banyak yang fobia? Sama seperti itu analoginya. Silakan disimpulkan sendiri. Saya Ray Konoha, salam rasional.